Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan takfiru bihad dunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bil usub wa talinu bisuhub wa ala alihi washabihi wa manansub. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan malam hari ini saya bisa menyapa sahabat-sahabat GIF semuanya dimanapun berada. Semoga sahabat GIF selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam genangan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga apa yang menjadi hajat-hajat daripada sahabat GIF semuanya, baik hajat duniawi maupun hajat akhirat, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya satu, perbanyak sholawat, perbanyak istighfar, jangan tinggalkan sholat. Insya Allah dalam keadaan apapun kita pasti tetap bahagia hatinya. Intinya di situ. Dan sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada pimpinan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya kelak mendapatkan syafaat dan mendapatkan pertolongan beliau di yaumil mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat GIF, pada malam hari ini saya diutus oleh Gus Idris, sahabat ya, diutus oleh Gus Idris untuk menyelidiki dan mendatangi salah satu oknum ya, salah satu oknum di sini, salah satu oknum yang ditengarai menyelewengkan uang masyarakat untuk musola. Jadi ditengarai oknum tersebut itu menyelewengkan uang, sahabat ya. Jumlahnya tidak kecil, sahabat, jumlahnya ratusan juta jumlahnya gitu loh, ratusan juta, karena sumbangan-sumbangan dari masyarakat, dari masyarakat serikat dan juga dari pengusaha-pengusaha itu banyak untuk kelangsungan musola tersebut. Makanya saya di sini diutus oleh Gus Idris untuk mendatangi rumahnya beliau. Insya Allah namanya Pak Rofik, Insya Allah Pak Rofik namanya. Jadi ini saya sudah berada di lokasi gitu. Nanti, tapi saya tempat rumahnya belum tahu pasti. Ini masih mau tanya-tanya dulu. Baik, sebelum kita melanjutkan perjalanan, sahabat, kita bersolawat dulu kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar supaya semua yang kita lakukan, setiap langkah kita itu selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapatkan keberkahan daripada solawat yang kita baca. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihimin huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likullin hawli minal akhwali muktahimin maula ya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihimin huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likullin hawli minal akhwali muktahimin. Alhamdulillahirabbil alamin ya sahabat, semoga kita ini kayaknya cuacanya mendung, mau turun hujan. Kita langsung aja yuk. Insya Allah jalannya daerah sini, sahabat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya sebenarnya jalannya daerah ini, cuma rumahnya saya belum tahu pasti, sahabat. Tuh. Nah. Assalamualaikum. Ada. Assalamualaikum. Salam. Sehat, Pak? Sehat. Nah, saya mau tanya, Pak ya. Iya. Ini kan saya dari timnya Gus Idris, gitu loh. Timnya Gus Idris mau ada keperluan di desa sini. Iya. Mau ketemu dengan mungkin Bapak tahu rumahnya Bapak siapa sih? Rofik ya, Fi ya? Bapak Rofik. Ya. Beliau itu seorang takbir, Pak, di musola sini gitu. Ya, Barangkali Bapak tahu rumahnya. Bapak tahu badan rumahnya? Rumahnya, waduh, Hah? tahu cuma orang itu apa ya? Sering keluar ya. Sering keluar. Iya. Kira-kira ada nggak sekarang orangnya di rumahnya, Pak?
kemungkinan ya belum pulang. Belum pulang. Belum pulang. Apa kok tahu Bapak kalau belum? Apa Bapak tadi Kelihatan ya tadi. Oh, tadi Bapak. Iya, Oh, ketemu. ya Allah, belum pulang sahabat. Mana ya? Ya besok enggak apa-apa disambil. Besok ya Pak ya. Iya. Biasanya pulangnya malam apa Pak? Malam. Malam. Oh, gimana ya? Kalau boleh tahu ini dengan Bapak siapa ya? Pak Lurah. Oh, Pak Lurah, Pak Lurah sini. Ya. Oh, ini dengan Pak Lurah. Ya, alhamdulillah kalau gitu. Gini Pak, ini ada sesuatu yang sangat penting ya, yang sebenarnya yang harus saya tanyakan langsung kepada Pak Rafiq gitu loh. Seorang benar ya takmir ya Pak Rafiq. Ya, betul. Ini ada laporan dari salah satu warganya Bapak gitu ya, Ya. meminta tolong kepada tim Gio untuk mendatangi Pak Rafiq untuk menanyakan perihal masalah keuangan gitu loh. Katanya beliau takmir juga sekaligus beliau yang bertanggung jawab atas sumbangan-sumbangan gitu iya, katanya. bertanggung jawab. Iya, Pak. Iya. Nah, itu ditengarai ya, ditengarai oleh warga yang lapor kepada kita. Ya. Pak Rafiq itu menyelewengkan uang tersebut, Pak. Jadi uang tersebut diselewengkan oleh Pak Rafiq, tapi warga-warga sekitar tidak ada yang berani gitu loh. Karena mereka tahu katanya Pak Rafiq itu salah satu orang terpandang di sini. Iya, Maksudnya dia itu apa ya? Pendiam, kemudian kadang-kadang suka nolong-nolong orang sakit ya, gitu katanya Pak. Iya, Pak. Iya. Oh, gitu. Suka nolong orang sakit. Ya itu rencananya saya mau ke situ, mau silaturahmi lah ke rumahnya Pak Rafiq itu. Tapi kata sampean nggak ada ya keluar ya. Wah, sahabat. Kira-kira kalau menurut Bapak kenal kan? Pasti kenal lah warganya. Kenal baik, Pak. Ya, kenal. Kalau menurut Bapak itu gimana Pak Rafiq itu? Orangnya. Orangnya itu seperti apa gitu loh? Orangnya pendiam dan sama warga itu baik sekali. Sama warga Iya, baik. baik sekali. Tapi kok aneh ya sahabat ya? Kalau sama warga baik, tapi kok ada laporan seperti itu? Makanya ini tanda tanya ini. Oh, sama warga baik, Pak. Baik. Dia udah berapa lama Pak jadi takmir? Udah lama. 3 tahunan ya. Oh, lebih mungkin ya. Iya. Sekitar itu. Berarti udah lama ya. Udah lama orang sini. Asli orang sini. Iya. Kalau yang untuk mengobati orang-orang sakit apa juga beliau bisa juga? Bisa. Bisa ya. Bisa. Penyakit apa tuh? Medis apa non medis? Medis non medis dokter lah kan Pak kalau. Oh, ya non medis. Hah? Non medis. Oh, seperti santet, gaib-gaib gitu ya. Ya, linu-linu itu. Iya. Nanti andaikan ada orang kesurupan itu bisa. Iya bisa. Berarti ya punya ilmu juga dia sahabat ya. Tapi kok anehnya itu loh. Iya. Ada laporan dari warga bahwa Pak Rafiq ini menyelewengkan apa itu namanya? Dana musola itu. Karena dananya nggak sedikit loh Pak. Laporannya ratusan juta Pak. Ratusan juta gitu. Tapi ini kata Pak Lurah beliaunya baik gitu loh. Tapi yang nggak tahu juga namanya orang sahabat ya. Kadang-kadang meskipun pendiam itu ya nggak tahu juga. Makanya. Ya. Ini kalau boleh tahu Pak Lurah dari mana ya tadi? Siapa? Namanya dari mana? Dari Oh, silaturahmi ya. gitu. Oh, itu silaturahmi. Mana? Ini kan ya itu tadi saya kesini itu mau ini Pak, mau ke rumahnya Pak Rafiq. Ini kalau orangnya nggak ada ya bisa ya. itu nggak bisa. Istrinya apa juga pergi kan punya istri beliau? Sudah punya ya? Punya. Nggak ada juga tadi melihat. Istrinya Pak Rafiq. Kayak di rumah cuma ya, masa nanti kaget orangnya. Oh iya ya sahabat ya, nggak enak ya, nggak ada suaminya ya, Pak ya, benar nggak ada suaminya. Nggak ada suaminya nggak enak. Repot ini gimana ya? Waduh, ini kebetulan juga ada Pak Lurah gitu loh. Masa sampean selama menjabat lurah di sini ya Pak ya? Iya. Nggak
nggak mengetahui Pak warganya itu seperti apa ya, khususnya Pak Rafiq ini. Kan dia takmir juga, iya. Pastinya kan juga pernah. Orangnya ya baik sama saya. Lah masalah gitu-gitu Pak Lurahnya nggak tahu ya. Iya. Orangnya baik. Baik ya orangnya. Iya. Baik orangnya. Ya tapi ya itu ya itulah saya juga namanya juga dikasih amanat ya Pak ya. Iya, saya ingin langsung tanya lah. Kebetulan ada sampean ya saya mohon izin barangkali besok-besok saya kesini lagi gitu. Mohon izin. Biar clear Pak dia soalnya di antara warga itu ya ada yang pro ada yang kontra Pak. Warga itu ada yang pro ada yang kontra. Ada yang apa ya? Percaya kalau Pak siapa namanya Pak Rafiq itu menyelewengkan dana, ada juga yang nggak percaya gitu. Nggak percaya Pak, orangnya pendiam. Oh orangnya pendiam. Sama orang ya biasa tuh. Baik ya. Gaulnya loh, baik. Pergaulannya gitu. Pergaulannya baik. Tapi masalah uangnya nggak tahu Pak Lurah ya. Kan juga gini Pak, warga itu ya selama bertahun-tahun itu ya tidak mau membongkar ini karena takut katanya. Setiap ada yang mau menyelidiki gitu loh, itu pasti jatuh sakit warga itu. Nah, itu juga yang jadi pertanyaan juga. Jadi kalau ada orang yang mau menyelidiki warga ya, itu pasti jatuh sakit. Ada yang kena stroke, gitu loh. Ada yang tiba-tiba perutnya besar, makanya warga nggak berani, takut, gitu, Pak. Takut. Ya nggak tahu kalau Pak Lurah sendiri bagaimana hubungannya dengan Pak takmir tersebut, saya nggak tahu. Gitu. Apakah Pak Lurah pernah juga menerima laporan dari warga atau enggak, saya juga nggak tahu. Belum tahu. Belum pernah warga lapor tentang penyelewengan ini, Pak? Belum tahu saya. Ya lah besok kemungkinan tahu lah. Iya. Ini andaikan Pak ya. Iya. Besok kita janjian, saya juga bersama tim Gus Idris di sini. Bapak bersedia nggak mengantarkan kita ke rumahnya Pak Rafiq? Oh bersedia. Bersedia ya? Iya. Bersedia, alhamdulillah sahabat beliau bersedia. Jadi enak. Nanti saya minta nomor WA-nya Pak, boleh Pak? Biar besok hafal tapi nomornya men. Nggak hafal ya? Nggak hafal. Waduh. Ya, saya saya ke kantornya sampai langsung kantor desa. Iya, kantor desa. Oh, langsung kantor desa aja. Jadi seperti itu Pak. Apa itu Pak Rafiq ini kalau kalau menurut kita itu sesuatu yang misteri. Ya, misterinya kenapa? Karena orangnya kadang-kadang agak pendiam. Pendiam, tapi kok kenapa? Ramah sama orang ya. Tapi kok kenapa setiap orang yang mau apa ya istilahnya minta penjelasan tentang dana ini untuk apa itu langsung sakit gitu. Makanya itu yang jadi apa itu untuk kita Mas perlu apa ya mencurigai gitu loh, mencurigai Bapak ini Pak siapa ini warganya sampean Pak Rafiq ini. Karena setiap ada warga yang minta apa itu namanya minta penjelasan itu langsung sakit. Ada yang perutnya besar, ada yang nggak bisa jalan. Takut ya. Apalagi kata sampean tadi kan Pak Rafiq itu juga ngobat-ngobati orang. Itu berarti dia juga seorang spiritual gitu loh. Seorang spiritual sahabat. Nggak main-main kalau seorang spiritual. Ini sampean kok jalan sendiri Pak? Nggak bawa mobil? Nggak bawa. Oh. Dekat nih ke rumahnya tetangga. Iya. Jadi selama ini belum ada laporan warga. Belum ada laporan warga. Kok aneh ya? Kok seharusnya kan lapor ke lurah dulu, ke kepala desa itu loh sebelum lapor ke kita. Ini mungkin takut juga mungkin Pak. Iya. Soalnya mereka tahu juga ini berhubungan dengan spiritual. Iya. Ilmu lah istilahnya ya. Iya. Jadi pembuktiannya juga perlu seseorang yang ngerti tentang dunia spiritual. Iya, betul. Intinya untuk malam ini mungkin kita nggak bisa sahabat menemui Pak Rafiq, ke rumahnya Pak Rafiq. Nah, kalau enggak kita ke rumahnya Pak Lurah dulu. Iya. Kita sambil cari-cari keterangan lah ya, cari keterangan ke Pak Lurah. Ya, kalau gitu kita ke rumahnya Pak
lurah ini dulu sahabat ya, kita ke rumahnya beliau Ya. sambil kita sharing-sharing lah ya tentang masalah ini, karena apa ya, ini juga berat, kasus ini termasuk kasus berat karena melibatkan banyak warga juga ini pastinya. Namanya uang ya sahabat, namanya uang kalau dikasih amanah itu kadang-kadang memang berat kalau kita tidak kuat imannya ya. Kalau kita diberi amanah apalagi sampai ratusan juta itu bisa kadang-kadang kita selewengkan. Tapi insya Allah kalau kita imannya kuat, kita ahli sholawat, insya Allah kita tidak akan goyah memakan ataupun menyelewengkan barang yang bukan milik kita, seperti itu sahabat ya. Baik, kalau gitu kita ke rumahnya jenengan aja ya Pak ya. Monggo. Baik sahabat ya, ntar dulu Pak kita pamitan. Oh ya, sampean duluan nggak apa-apa, nanti saya susul ya. Jadi gini sahabat ya, intinya namanya sebuah amanah sahabat ya, harus kita pegang teguh apapun itu bentuknya, entah itu berupa barang ataupun berupa ilmu ataupun amanah, harus kita pegang teguh ya. Karena apa? Karena kalau kita tidak melaksanakan amanah tersebut ya, kita akan dicap sebagai orang yang munafik sahabat ya. Kita akan dosa, hidup kita tidak akan tenang, seperti itu. Jadi lebih baik kita hidup apa adanya, tidak perlu pikiran yang macam-macam gitu ya sahabat. Tidak perlu kepingin ini, itu tidak perlulah. Yes, intinya jalani apa yang kita punya sekarang, kerjakan apa yang bisa kita kerjakan saat ini gitu. Nggak perlu muluk-muluk kita. Yang terpenting adalah kita ibadah, fokus kepada ibadah. Karena apa? Karena kalau rizki sahabat, masalah rizki itu sudah dijamin oleh Allah gitu loh. Allah sudah menjamin rizki makhluknya, semua makhluknya. Tapi kalau ibadah Allah tidak menjamin sahabat. Ibadah Allah tidak menjamin, tapi kalau rizki Allah menjamin. Jadi kita harus fokus kepada ibadah gitu. Karena apa? Kalau rizki sudah dijamin, pasti akan diberikan kita. Selama kita masih hidup, rizki kita pasti diberikan kepada kita semuanya. Baru kalau tidaklah kita meninggal dunia sebelum rizkinya kita itu diberikan kepada kita semua sahabat ya. Jadi saya ulangi lagi, kalau rizki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kalau ibadah itu Allah tidak menjamin. Jadi yang terbaik adalah kita harus giat beribadah bagaimanapun kondisi kita, bagaimanapun keadaan kita. Meskipun kita harus merangkak, meskipun kita harus berjalan dengan tertatih-tatih, meskipun kita berjalan dengan sempoyongan, kita harus tetap beribadah menuju kepada Allah dan mengikuti sunnah-sunnah daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Akhirul kalam, saya Al-Fakir Kang Fajar. Mohon maaf jikalau ada kata-kata yang salah ataupun kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.